eigennya gitu ya, udah dikalikan dengan lambda X, maka jadi kelipatannya dari si X tersebut. Misalkan ini lambdanya 2, berarti ini AX-nya adalah 2 kali si X ini gitu. Dengan kata lain, operasi AX sama dengan lambda X menyebabkan vektor X menyusut atau memanjang dengan faktor lambda ya. Jadi faktor yang menentukan perkaliannya ya, kelipatannya itu adalah si lambda ini dengan arah yang sama, itu kalau lambda positif. Tapi kalau arahnya kebalikannya, itu lambdanya negatif ya, seperti vektor. Misalkan kalau 2x berarti kan positif, berarti arahnya sama tapi besarannya dikali 2. Kalau min 2x berarti besarannya dikalikan 2 tapi arahnya berbeda gitu ya. Misal matriks A nilainya 3, 0, 8, min 1. Vektor X 1, 2 merupakan vektor eigen dari A dengan nilai eigen yang berkoresponden lambda sama dengan 3 ya, sehingga AX itu adalah matriks A dikalikan X-nya 1, 2 ya, 3, 0, 8, min 1 dikalikan 1, 2, maka akan menghasilkan ya 3 kali 1 3 ditambah 0 3, 8 kali 1 8, min 2 6. 3, 6 ini ya, dari 1, 2 ke 3, 6 itu kan adalah 3x, benar nggak? 1 ke 3 kali 3, 2 ke 6 kali 3. Maka kalau bisa kita gambarkan X ini sampai sini ya, taruhlah X ini adalah vektor di mana X itu 2, besarannya 2, amplitudenya 2. Maka kalau 3x berarti kalikan 3. 2 kali 3 sama dengan berapa? 2 kali 3? 6, Bu. Nah, 1 kali 3? 3. Berarti sini X, ini faktor kelipatannya adalah 3x-nya adalah sekian. Disumbu 3, 6 ya. Seperti itu. Oke. Perhatikan bahwa X1 min 1 merupakan vektor eigen dari matriks A 1, 3, 3, 1 dengan nilai eigen yang berkoresponden lambda min 2. Lalu gambarkan vektor X dan hasil perkaliannya dengan A. Oke, berarti kita kalikan lagi A kali X. Matriks 1, 3, 3, 1 ini dikalikan dengan 1 min 1. Hasilnya adalah sekian ya. Min 2, 2. Nah, di sini dilihat 1 ke min 2 berarti kali berapa nih kelipatannya? 1 ke min 2. Dikali min 2, Ibu. Betul. Yang bawahnya juga dikalikan min 2. Min 1 kali min 2, 2 ya. Jadi kelipatannya adalah min 2 atau lambdanya adalah min 2. Maka kalau disuruh gambar kan ini gambarkan vektor X-nya. Maka vektor X-nya kita gambarkan 1 min 1 ya. 1 min 1 kan berarti sini ketemunya ya di bawah. Maka karena kelipatannya min 2 bukannya begini gitu ya, tapi adalah kebalikannya berarti di sini ya. Nah, sumbunya ketemunya min 2 sama 2 di sini. Oke, gitu ya. Jadi besarannya dikalikan 2 tapi arahnya kebalikan. Oke, kita baru masuk nih ya. Cara menghitung nilai eigennya gimana? Ya, jadi misalkan ada matriks A berukuran ordo 3n kali n. Kita mau menghitung gimana sih cara nyari vektor eigen dan nilai eigennya dari matriks A berikut. Ya, caranya ya, dari AX sama dengan lambda X ini masing-masing dikalikan metrik identitas. Ya, kemudian hasilnya adalah seperti ini nih. Lambda I min A kali X sama dengan 0. Di mana X sama dengan 0 adalah solusi trivial dari lambda I min A kali X sama dengan 0, maka lambda I min A kali X itu sama dengan memiliki solusi yang tidak 0, sehingga kita cari persamaan determinannya. Jadi menghitung nilai eigen itu kita harus mencari determinan dari lambda kali metrik identitas dikurang A. Hasilnya harus sama dengan 0. Nanti kita akan mendapatkan akar-akar dari persamaan tersebut gitu ya. Jadi dapat persamaan, terus habis itu kita cari akar-akarnya. Nah, itu yang akan kita dapetin berapa sih lambdanya, atau kita sebut dengan basis eigennya gitu ya, nilai eigennya. Oke, kita masuk latihan soal biar paham.
Ya, ini contoh udah ditanyakan nih, tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Mana nilainya 3, 0, dan 8, min 1. Ya, jawabannya pakai rumus yang tadi. Determinan lambda I min A. Determinan lambda I min A sama dengan 0. Oke, itu lambda I min A sama dengan ya lambda dikalikan metrik identitas. Masih ingat metrik identitas berapa nilainya? Diagonalnya nilainya berapa? Nah, 1, Ibu. Nilainya 1. Selain diagonal maka nilainya 0, atas dan bawahnya 0. Ya. Jadi lambda dikalikan metrik identitas dikurang matriks A-nya. Ini 3, 0, 8, min 1. Kemudian lambda dikali metrik identitas, taruhlah berarti kan lambdanya di sini ya, posisi di diagonal ya, sisanya 0. Dikurangi matriksnya A. Maka satu-satu dikurangi, lambda min 3, lambda min 0 atau 0, 0 min 0 atau 0, 0 min 8, lambda min 1, berarti lambda tambah 1. Karena tadi rumusnya determinan lambda I dikurang A sama dengan 0, maka ini dikurang ini kan, lambda kan AD min BC ya, A kali D min BC, berarti lambda min 3 kali lambda plus 1 ya, min 8 sama dengan 0. Oke, dapatlah persamaan seperti berikut ya, berarti kan lambda min 3 kali lambda plus 1 sama dengan 0. Didapat akarnya berapa? Yang lambda min 3 sama dengan 0, lambda 1 sama dengan 3, yang kedua lambda 2 sama dengan min 1. Maka nilai eigennya adalah 3 dan min 1. Itu baru nilai eigen. 3 dan min 1, berarti nilai eigennya ada 2. Nah, nanti dari masing-masing nilai eigen kita mau cari basisnya. Oke, pertama kita cari dulu lambda sama dengan 3-nya ya. Kita mau cari dulu untuk lambda sama dengan 3-nya. Kita masukkan lambda, masukin nilai 3. Ya, dari yang ini kita masukkan nilai 3. 3 kurang 3, 0. Kemudian ini 0, ini min 8, tulis lagi. Terus lambdanya dimasukin 3 tambah 1, 4. Ini ya. Ini X1, X2 ini sama 0. Kemudian kita cari persamaan X1, X2-nya itu. Berarti ini kan dikalikan ke sini ya. Kalau ini udah pasti 0, berarti oke, yang baris yang kedua aja. Langsung min 8X1 ditambah 4X2, seperti ini. Min 8X1 tambah 4X2 sama dengan 0. 8X1 pindah ruas, 8X1 sama dengan 4X2. Ya. Sehingga X1 sama dengan setengah X2. Gitu ya. Atau X2-nya kita ganti T. X2-nya kita ganti T ya. Jadi X1 sama dengan setengah kali T. Dimana T adalah bilangan real. Nah, kita tulis dari kita mau cari basis eigennya pada lambda sama dengan 3 ini. Maka kita bikin matriksnya X1, X2 sama dengan ini. Yang X1-nya setengah T, yang X2-nya T aja. Terus kemudian T-nya dikeluarkan. T-nya dikeluarkan jadinya setengah sama 1. Ya, setengah sama 1. Maka udah dapat nih satu basis. Basis untuk setengah dan satunya adalah basis untuk ruang eigen dengan lambda sama dengan 3. Atau ruang eigen ditulis seperti ini. Ya, kurung awal X sama dengan T kali setengah dan 1. Ya, dimana T adalah bilangan real. Nah, ini udah dapat basis di lambda sama dengan 3. Tadi kan lambdanya ada satu lagi, lambda sama dengan 1. Nah, kita mau cari di sini lambda sama dengan min 1, mau cari basisnya lagi seperti tadi. Maka dibuat seperti ini persamaan matriknya. Lambda min 3 seperti ini ya di awal. Lambda min 3, ini lambda plus 1, 0. Dimasukkan lambda ini, dimasukkan nilai min 1. Min 1 min 3, min 4. Min 1 tambah 1, 0.
ya. Oke. Nah, kita pakai eliminasi Gauss yang dimana ada angka satunya. Karena ini belum ada angka satu, maka satu-satu dulu, baris pertama dulu kita buat satu. Berarti kan yang ini kita buat satu. Min 4 ya, berarti row 1 dibagi min 4 ya, agar hasilnya 1 di sini. Ya. Min 4 bagi 4, 1, sisanya 0. Kemudian ini min 8, kita jadikan 0 ya. Kita jadikan 0 supaya jadinya matriks diagonalnya jadinya 1 ya, atau kalau nggak bisa diagonal udah paling nggak 1 udah aman bisa di atas. Yang ini kita jadikan 0 berarti ya. Berarti row 2 min 8 plus 8 row 1, agar hasilnya min 8 plus 8 hasilnya 0. Ini ikutin 0. Sehingga nilainya X1 sama dengan 0. Udah pasti ya, X1 sama dengan 0. X2 karena nggak diketahui, nggak ada satunya ya, langsung aja T gitu ya. Terus kita bisa bikin di sininya vektor eigennya X1 sama X2. X1-nya 0, tulis 0. X2-nya T, tulis T. Terus kemudian T ini kita keluarkan sehingga yang atasnya 0, yang bawahnya 1 ya. Dan ini adalah basis eigen untuk lambda sama dengan min 1, sehingga bisa ditulis lagi. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan. Ini sebelum masuk ke ordo 3x3. Ini ordo, masih ordo 2x2. Jadi memang ngerjainnya memang agak rumit gitu ya. Maksudnya step by step. Pertama, nyari lambda I min A sama 0 dulu, terus kemudian udah dapat angka persamaan, yang penting udah dapat ini nih, berapa sih lambdanya atau berapa sih angka persamaannya gitu. Bisa aja nanti kalau yang 3x3 nanti dapat X lambdanya itu ada 3 bisa gitu. Jadi kalau udah dapat masing-masing lambdanya, baru dicarilah basis eigen masing-masing. Seperti ini, bisa pakai eliminasi Gauss ya. Oke, bisa lanjut ini untuk soal berikutnya, ordo 3x3. Pertanyaannya sama, carilah nilai eigen dan basisnya pada metrik berikut. Min 3, min 2, 0, min 2, 3, 0, 0, 0, 5. Ya. Ya, jangan lupa rumusnya adalah determinan lambda I min A. Ya, sama dengan 0. Kalau misalkan ini langsung aja begini, boleh aja kalian lambda dulu baru kali identitasnya 1, 1, 1, tapi kalau mau langsung boleh seperti ini, lambda I ya berarti kan lambda gitu ya, diagonalnya dikurang A, hanya ini matriks A ya, lambda I berikut lambda kurang 3 terus 0 tambah 2 ya, 0. Bentar ya, baterai saya habis, bentar. Saya ambil charge.
Halo, udah terdengar lagi suara saya? Sudah Ibu. Terdengar Bu, Bu. Sudah. Bentar ya, kok nggak masuk. Oke ya. Oke, sudah terdengar? Ibu. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya. Oke, ini untuk soal berikutnya metrik 3x3 ya. Nah, itu jangan lupa rumusnya delta determinan dari lambda i dikurang a sama dengan 0. Nah, ini udah ada lambda i ya, lambda kali identitas. Langsung aja kayak gini langsung nggak apa-apa. Dikurang matriks A ya. Terus kemudian satu-satu dikurang lambda min 3 tulis 0 min 2 0 tetap 0 min 2 lambda min 3 0 0 terus kemudian 0 lagi dan lambda min 5. Oke. Jangan lupa nyari determinan gimana? Bisa pakai minor cofactor. Ini kalau 3x3 ini tulis lagi kan ya? Ini ditulis lagi seperti ini. Ya, lambda min 3 2 0 2 lambda min 3 0. Terus kemudian kita pakai baris ketiga ya sebagai acuan. Kalau baris ketiga berarti apa? Plus min plus ya, plus min plus. Ya, ini ditutup berarti tinggal ini ya. 2 0 min 3 0. Terus min 0 kali yang ini tutup, ini ditutup, berarti tinggal ini. Min 3 0 lambda min 3 sama 0 2 0. Plus ini lambda min 5, ini tutup, berarti tinggal ini. Lambda min 3, 2 lambda min 3. Oke. Ya. Kemudian ini udah pasti 0 ya, karena kan dikalikan 0, berarti tinggal ini, ya kan? Lambda min 5 ya. Dikalikan dengan seperti ini, lambda min 3 kali lambda min 3 min 4 ya, min 2 kali 2 min 4. Lambda min 5, terus ini dikalikan persamaannya lambda kuadrat min 3 min 6 lambda plus 9 kurang 4 5. Nah di sini ketahuan nih lambdanya ada berapa nanti nih. Lambda sebenarnya ada 3, tapi kebetulan yang lambda keduanya nilainya sama ya. Jadi udah cukup kita ambil satu aja, udah pasti 1 berarti ini ya. Lambda pertamanya nilainya 5, lambda keduanya nilainya min 1. Jadi kebetulan lagi bagus aja nih akar persamaannya. Ya, lambda kuadrat min 6 lambda plus 5 ya. Diakarin lambda min 5 ke lambda min 1. Masih gampang. Sampai sini paham yang ini? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Takutnya nih saya nggak disimak. Ya, lanjut Ibu. Oke ya. Oke. Kita udah dapat lambdanya ada 2, berarti kita cari juga 2 kali basis eigen. Yang pertama nyari basis eigen buat lambda 1 dulu, lambda 5 ya. Kita masukkanlah nilai
lambdanya itu jadi 5. Ya, berarti di sini 5 kurang 3 kan? 2, 0. Yang ini 2, 5 kurang 3, 2, ini 0. 0, 0, 5 kurang 5, 0. Nah, kita selesaikan dengan eliminasi Gauss, di mana yang angkanya diagonalnya harus 1 ya. Diagonalnya harus 1. Maka kita tulis lagi nih. Pertama, row 1 dulu dibagi 2 ya, agar nilainya 1 di sini. Oke, berarti di sini 2 bagi 2 1, yang ini juga 1, 0, 0. Gitu ya. Kita taruh, nah terus kemudian ya nilai 2 ini kita bikin 0 ya. Karena kan dua diagonal harus 0. Berarti row 2 dikurang 2R1 ya kan? 2 kurang 2 = 0. Sehingga bisa mendapatkan udah dapat segini udah selesai. Diperoleh persamaan berapa? X1 tambah X2 sama dengan 0. Sehingga X1 min X2. Gitu. Ya. X1 min X2. Jika X2-nya sama dengan S, ya. Jika X2 sama dengan S, maka S1 sama dengan min S kan. Dan kemudian mencari X3-nya. Karena di sini X3-nya tidak diketahui ya, maka X3 kita buat T aja langsung. Jadi terserah mau yang ini X1, X2-nya T, yang ininya S juga boleh. Sehingga diperoleh basis eigen pada lambda sama dengan 5 adalah untuk S-nya min 1, ya X1 kan min X2 min S berarti X1 min 1 berarti min 1, X2-nya S ya berarti 1 min 0. Ditambah T. T itu yang T-nya itu nilainya yang X3-nya berarti ini 0, 0, 1 gitu ya. X1 sama X2-nya 0 kan. T-nya 1. Jadi ada 2 basis eigen pada lambda sama dengan 5. Apa aja? Ini min 1, 1, 0 dan 0, 0, 1. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk lambda sama dengan 1 kita cari basis eigen ya. Ini kan ada 2, lambda sama 5 udah beres. Sekarang lambda yang kedua, lambda sama dengan 1. Kita masukkan nilai lambdanya itu 1. 1 min 3 min 2. 2, 0. 2, 1 kurang min 3, 1 kurang 3 min 2, 0. 0, 0, 1 kurang 5 min 4. Kita tulis matriksnya, kita selesaikan dengan eliminasi Gauss. Kita mencari diagonalnya angka 1. Berarti di sini ya, row 1-nya bisa kita jadikan 1 berarti apa? Min 2 dibagi min 2 agar nilainya 1 ya. Maka min 2 bagi min 2 1, 2 bagi min 2 min 1 ini 0 ya. Kemudian terus ulang row 2 dan row 3. Kemudian row 1 udah aman, row 2-nya kita bikin 0. Berarti 2 dikurang 2 row 1 kan ya, agar 0. Terus yang ini juga min 2 plus 2 berarti 0 juga. 0. Ya, di sini tulis lagi 0, 0 min 4 0. Kemudian udah selesai belum? Belum ya, karena di sininya diagonalnya masih belum 1 ya. Masih belum 1, maka di sini row 3-nya kita bagi min 4 agar 1 di sininya. Yes, jadi 0, 0 min 4 bagi min 4 1. Udah selesai, sampai sini aja udah cukup ya, karena diagonalnya sudah 1, walaupun yang ini belum nggak masalah, tapi ini udah 1. Nah, diperoleh persamaannya yang pertama X3 sama dengan 0, X1 min X2 sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan X2 ya. Jika X2-nya T, maka X1 sama dengan T. Berarti basis eigennya ya T ya, karena X1 sama dengan dulu berarti T 0 ya. X3-nya 0 atau T dikeluarkan 1, 1, 0. Basis row eigennya 1, 1, 0 gitu. Jadi ada 3 basis eigen pada persamaan matriks berikut. Ya, yang 1, ini 1, ini 2, kemudian basis eigen yang ketiga ini. Oke.
Itu udah berapa tuh latihan soal kita ya? Ini ada soal berikutnya, lanjut lagi. Sama, masih matriks 3x3. Dan ini sengaja saya carikan contoh soal yang beda, langkahnya beda tapi sama intinya. Jadi kalau di sini kan kita mau cari determinan lambda i min a ya, sama dengan 0 ya, karena di sini lambda i sama lambda i min a. Nah, tapi gimana kalau bisa dibalik seperti ini? Bisa a min lambda i juga bisa seperti ini gitu ya. Jadi metrik a dulu dikurangi lambda kali metrik identitas ya, maka 0 min lambda 1 0 ya, 0 min lambda 1 ya, 4 min 17 8 min lambda ya. Oke, dari sini kita cari determinannya. Determinannya digambar lagi. Kalau 3x3 kan determinannya seperti ini ya, kolom 1 dan kolom 2 ditulis lagi ya, dikalikan, ditambah kalikan, ditambah kalikan, ditambah, dikurang kalikan, dikurang kalikan, dikurang kalikan, metode saurus. Oke, kita cari ternyata hasil delta, hasil determinannya ya, ini kan udah dihitung ya, min lambda kali 8 min lambda kali 4 gitu ya. Hasilnya adalah seperti ini, min lambda pangkat 3 plus lambda kuadrat min 17 lambda tambah 4 ya. Nah, ini kita kita buat di sini. Min ini kita pindah ruas ya, lambda pangkat 3 min 8 lambda kuadrat plus 17 lambda min 4 sama dengan ya. Gimana caranya? Kan berarti lambdanya ada 3 ya, tapi kan kita nggak bisa langsung nyari akar persamaan. Gimana cara carinya? Kita carinya perkalian dari lambda pangkat 3 itu, kita mau cari x min dulu sama x kuadratnya gitu. Jadi boleh pakai ini caranya ya, bisa kita lihat. Jadi min 8 x sebagai selisihnya, min 8 lambda kuadratnya gitu. Contoh seperti ini bisa kelihatan ya gimana caranya. Nantinya udah tinggal ini nih endingnya gitu ya. Silakan ntar dicermati nih gimana caranya. Nah, setelah dapat ini lambda min 4 itu kan udah pasti akarnya, berarti lambda pertamanya 4 ya. Nah, kita tinggal cari ini pakai rumus apa? Min b ya, min b plus minus akar kuadrat b kuadrat min 4 ac per 2a gitu. Min b nya ini kan 4 plus minus akar b kuadrat 16 min 4 ac gitu per 2a. Hasilnya 2 plus akar 3 sama 2 min akar 3. Jadi di sini untuk matriks ini nilai eigennya ada 3. Lambda sama dengan 4, 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Kemudian kita ini kalau ini kebetulan ini soalnya tentukan nilai eigen. Nah, jadi nanti kalian lihat dulu soalnya apa. Kalau tentukan nilai eigen aja ya cukup sampai sini selesai. Tapi kalau pertanyaannya tentukan nilai eigen dan basis eigen, seperti soal-soal sebelumnya, nilai eigen dan basis ruang eigen pasti sampai ending, sampai sini gitu ya. Tapi sih rata-rata umumnya pasti dicari nilai eigen dan vektor eigen, atau vektor eigen dan basis eigen itu sama ya. Nah, jadi vektor eigen sama basis eigen sama, pasti sampai ending sini. Nah, kebetulan ini soalnya cuma nilai eigen doang, ya udah berarti sampai sini selesai karena dia udah rumit mencari determinannya gitu ya. Nah, ini metrik 3x3 nilai eigen dan vektor eigen. Nah, ini juga lengkap nih sampai habis ya. A min lambda i, jadi terserah bebas, bisa A min lambda i atau lambda i min A, sama aja ya.
Terus kemudian ini dicarilah determinannya kayak tadi, dapatlah hasilnya kan dia min lambda pangkat 3 tambah 6 lambda kuadrat min 9 lambda tambah 4 sama dengan 0. Nah ini kalau tadi kan pakai cara yang seperti ini nih ya. Nah ini bisa pakai cara Horner. Ya, jadi sengaja saya kasih setiap soal masing-masing beda case gitu ya. Jadi terserah nanti pakai problem solving yang mana gitu yang memudahkan yang cepatnya. Gitu. Ini pakai cara Horner. Cara Horner itu apa? Lihat di ujung paling akhir. Jadi yang udah nggak ada lambdanya lagi. Ini kan lambda pangkat 3, lambda kuadrat nih lambda. Yang ini ada ujungnya. Nah ini cari faktornya 4 ini. Faktor dari 4 itu kan nilainya ini ya, min 1, 1, min 2, 2, min 4, 4. Kita cari satu-satu, kita buat tabel satu-satu seperti ini. Sampai berhentinya di mana? Ya sebenarnya semuanya dicoba, tapi kalau udah sampai sini aja, udah dapat nilai akhirnya 0, berhenti, nggak usah cari lagi yang lain. Berarti itu yang dipakai gitu ya. Kebetulan kita cari dulu yang pertama di sini dari min 1, kita pakai di sini faktor yang pertama min 1. Min 1 sini tulis terus bikinlah seperti ini ya, garis begini disusun min 1 6 koefisiennya masing-masing min 9 dan 4 tulis. Ini masih kosong ya, yang ini tuh masih kosong tadinya. Terus kemudian kita tambah min 1 tambah 0, maka masih terus ditulis saja dulu ya karena ini 0. Min 1 tambah 0 min 1. Min 1 kali min 1 berapa? 1 ya. Halo? Halo? Lanjut Bu. Ya. Oke, min 1 kali min 1 berapa? 1. 6 tambah 1 7. Min 1 kali 7 Min 7. Min 9 tambah min 7 Min 16. Min 1 kali min 16 16. 4 tambah 16 20. Maka hasil akhir 20 ini kan bukan 0. Maka kita cari lagi faktor berikutnya. Gitu. Kita cari lagi di sini, kita kasih 1 di sini kan, pakai yang faktor kedua 1. Oke, terus bikin lagi seperti tadi, min 1 ini min 1 ya. Namanya 0 masih kan, min 1. 1 kali min 1 min 1. 6 kurang 1 5. 1 kali 5 5. Min 9 tambah 5 min 4. Min 1 kali min 4 min 4. 4 kurang 4 0. Udah dapat 0 ini udah selesai aja, nggak perlu kalian cari faktor min 2, 2, min 4, 4 udah nggak perlu lagi maksudnya karena ini udah selesai aja sampai sini. Berarti yang dipakai nilainya 1 ini gitu ya, nilainya akar 1 ini yang dipakai. Ya, maka didapat lambdanya adalah 1 gitu. Dan persamaannya adalah berikut yang ini yang dipakai. Min lambda kuadrat tambah 5 lambda min 4 sama dengan 0. Sehingga kode kayak gini kan bisa dicari ya lambdanya, lambda min 1 sama lambda min 4, sehingga di sini lambda 1 dan lambda 4. Jadi ada 3. Ada 3-nya apa? Dari yang ini pertama lambda 1-nya 1, yang ini ya 1, lambda 2-nya 1 ya kan, lambda 2-nya 1 yang ini, lambda 3-nya adalah 4 ya, atau sebenarnya lambdanya jadi ada 2 ya karena kebetulan angkanya sama-sama 1 gitu ya. Jadi menurut saya daripada kalian bikin cara seperti ini nih lebih rumit ya, pakai ngebayang-bayangin dulu, mending pakai cara Horner ya, pakai cara Horner ini. Kalau yang ini khusus yang case-nya lambda pangkat 3 ya, yang lebih dari kuadrat. Kalau pakai kuadrat kan masih bisa kan, pakai yang ini ngerti ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Aman ya, semua hafal. Tapi kalau lambda pangkat 3 itu agak ribet, pakai cara Horner yang enaknya sehingga bisa dapat akar persamaan ini. Jadi setelah udah dapat eigen, maka langkah berikutnya cari basis eigennya ya. Ini basis eigen, tadi eigen kan ada 2 ya, 1 sama 4 ya, sesuai dengan ini 1 dan 4 ya. Udah bikin 2 kali seperti ini ya. Ya untuk lambda sama dengan 1 sama dengan 1 ya udah. Ini kita carilah masing-masing kayak tadi. Cari apa namanya?
pakai eliminasi Gauss ya. A min lambda I kali X sama dengan 0. Ya. Berarti ini tadi kan ini udah nih tadi, yang tadi ya. Nih yang ini. Tinggal dimasukin lambda I sama dengan 1. 2 kurang 1, 1. Yang ini 2 kurang 1, 1. Yang ini 2 kurang 1, 1. Ya. Udah dapat 1 gini, kira-kira perlu nggak dibikin 0? Nggak usah ya. Ininya nggak usah. Yang penting diagonalnya kan udah pasti 1, ya udah, nggak usah lagi cari-cari ini. Berarti udah gampang. Tinggal X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan min X2 min X3. Ya kan? Atau kita asumsikan X2-nya S, S3-nya T. Maka X1-nya min S min T, X2-nya S, S3-nya T. Jadi ada 2 basis eigen di sini. Ada S, ada T ya. S-nya min 1, 1, 0. Yang T-nya min 1, 0, 1. Ya dapatlah 2 basis eigen berikut. Jadi untuk lambda sama dengan 1 basis eigennya ada 2, 1, 2. Gitu. Oke. Terus kemudian untuk lambda berikutnya. Lambda berikutnya adalah 4 ya. Lambda berikutnya adalah 4. Ya di sini lambdanya diganti dengan 4. Jadi 2 min 4 min 2 gitu loh. 2 min 4 min 2. Yang ini 2 min 4 min 2. Nah ini pakai Gauss-Jordan ya, eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga diperoleh angkanya seperti ini, jadi diagonalnya 1 ya. Yang baris terakhir 1 juga nggak apa-apa, 0 juga nggak apa-apa. Yang penting di sini udah 1. Jadi masing-masing ya. Yang ini pertama apa? Baris 2 sama 3 dituker, baris 2 sama 1 dituker. Terus baris 2-nya diapain? Dijadikan 1 ya. Enggak, dijadikan 0. Ya, min 2 tambah 2 jadikan 0. Terus kemudian baris 2-nya dikali min 1/3 supaya jadi 1. Dan baris 3-nya dijadikan 0 ya. Baris 3 min 2. Sehingga kan dapatnya seperti ini. Maka diperoleh persamaannya X1 min X3 sama dengan 0. Sehingga X1 sudah sama dengan S3. X2 min X3 sama dengan 0. Sehingga X2 sama dengan X3. Misal X3-nya S, maka diperoleh persamaannya X1-nya S, X2-nya S, dan S3 juga S. Maka basis pada lambda sama dengan 4 adalah 1, 1, 1. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini sebelum masuk diagonalisasi. Yang satu lagi sih diagonalisasi. Jadi pertanyaan eigen pasti hanya nilai eigen sama vektor eigen aja. Nilai eigen atau vektor eigen atau basis eigen itu 2 itu aja. Tapi sampai sini endingnya. Sampai udah dapetin nilai basis eigennya. Bu, izin tanya Bu. Nah, tadi untuk dapat lambda 3 gimana ya Bu? Kan tadi ada lambda 1, lambda 2, nah itu buat dapetin lambda 3-nya gimana ya Bu? Lambda 3 yang mana? Yang lambda 3 ini? Iya, yang cara Horner Bu. Cara Horner. Ini kan jadi gini, ini kan lambda pangkat 3 ya. Kita nggak bisa kan pakai rumus yang B kuadrat min 4 aja kan nggak bisa. Jadi kita pakai cara Horner namanya. Lihat di koefisien paling belakang yang nggak ada lambdanya. Kan 4. 4 itu faktornya itu kan 4 itu pon faktornya ya. Faktornya itu kan min 1, 1, min 2. Jadi gini, min 1 kali 4 kan. Min 4, maksudnya gini, min 1 4, 2 kan. Tapi minus plusnya semua dipakai gitu. Untuk mendapatkan nilai 4 ini. Terus sebenarnya dibuatlah tabel seperti ini nih, tabel gini, tabel penjumlahan harusnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai sama faktornya. Tapi kalau misalkan di tengah jalan
baru sampai sini aja kalian udah dapat nilai 0 di akhir, maka berhenti aja. Berarti udah pasti itu dipakai tuh lambdanya, salah satu lambdanya itu udah bisa dipakai gitu loh. Jadi yang lainnya nggak usah dikerjain. Kayak gini tadi udah sampai baru faktor kedua kita udah dapatkan nilai 0, berarti ini dipakai nih lambdanya 1 gitu. Seterusnya nggak usah dipakai, nggak usah dicari lagi karena percuma, nanti pasti hasil bukan 0 gitu ya. Jadi udah dapat kan lambdanya 1 ini ya, karena udah pakai lambda 1 maka lambda 1 ini yang kepake nih, dijadikan persamaan min lambda kuadrat tambah 5 lambda min 4 sama dengan 0. Terus kemudian ditukar luas ya, biar ini enggak minus kan bisa ya, lambda kuadrat min 5 lambda tambah 4 sama dengan 0. Maka kode kayak gini kan udah bisa dicarikan, nggak perlu lagi min b plus minus ya. Ini kan udah bisa nyari akarnya. 4 itu kan min 1 kali min 4, min 5 itu min 1 min 4, benar nggak? Nah, sehingga lambda yang pertama ini 1, yang ini, lambda keduanya ini 1 juga kebetulan sama angkanya, dan lambda yang ketiga ini 4 gitu. Gimana? Masih bingung? Oh ya, jelas Bu, makasih. Ya, jadi menurut saya kalau ketemunya lambda pangkat 3 ini pakai cara corner aja, lebih dapat gitu. Cari faktor yang ini nih, yang tanpa lambda. Oke ya. Oke, kita lanjut masuk diagonalisasi ya. Sebuah matriks persegi A dapat didiagonalisasi jika terdapat suatu matriks P yang dapat dibalik sedemikian rupa sehingga P inverse kali AP adalah matriks diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalisasi matriks A. Berikut ini adalah prosedur untuk mendiagonalisasi suatu matriks. Tentukan n vektor eigen dari A yang bebas linier. Ya kan, intinya kan udah dapet tuh basis-basisnya. Maka bisa kita hitung P diinverskan dikali matriks A dikali P lagi. Contoh, tentukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Oke. Nah, kita kan pakai cara yang tadi tuh, cara di awal-awal tadi. Kita cari nilai eigen dan basis eigennya itu dulu ya. Jadi kebetulan udah dikasih tahu sama dia ya. Karena kita kan fokusnya di sini diagonalisasi. Ini anggap sebenarnya kalau misalkan soalnya seperti ini ya kalian benar-benar bikin dulu nilai eigennya berapa gitu, kemudian dapat basisnya. Nah, ini anggaplah udah dicari ya. Dapat nilai eigennya tuh ada 2, lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Untuk lambda sama dengan 2, basis eigennya ada 2, min 101 dan 010. Sedangkan untuk lambda sama dengan 1, basis eigennya min 211. Gitu. Di sini P ini bisa kita matrikskan karena kita mau cari diagonalisasi. Rumusnya P diinverskan dikali A dikali P. Gitu. Kita bikin matriks P dulu ya. P-nya ini gabungan ini min 101 010 min 211 ya. Udah. P udah aman, A udah aman, berarti kita cari apa? P inverse kan? Ini diinverskan, ya kan? Rumusnya P inverse gimana? 1 per determinan gitu ya. 1 per determinan. Nah, ini jangan lupa bikin dulu kolom 1, ini kolom 2. Kali begini ya, kali begini ya. Ini 1 kolom 1, ini 1 tambah 0 tambah 0. Terus min 2 ya tambah, berarti min 2 0 berarti tinggal min 1 tambah 2. 1 per determinan udah dapat nih. Ini min 2. Min 1 tambah 2. Min 1. 1 per determinan kali adjoin. Adjoin itu adalah kofaktor ditransposkan ya. Kofaktor ditransposkan. Berarti kan ini ya. Kofaktor ditransposkan. Nih. Ya, ditransposkan. Kemudian hasil transposnya jadi ini nih. Nah, yang ini.
102 ini ditransposkan gitu. Setelah ditransposkan kan dapat tuh dibagi 1 bagi min 1. Min 1 tambah 2, min 1 ya, 1 per 1. Berarti kan sama. P inverse-nya ini 102, 111, min 1, 0, min 1. P inverse kali A, ini A, matriks A, yang ini soalnya. Dikalikan matriks P, yang ini, basis eigen. Ini satu-satu dulu, dikalikan ini kali ini dulu, baru hasilnya dikalikan ini dulu. Hasilnya adalah ini, hasil akhirnya. Diagonal ya, hasilnya berupa diagonal. Karena emang kita mau cari diagonalisasi, jadi pasti hasilnya diagonal seperti ini. Gitu. Jadi P inverse AP atau diagonalisasi pada matriks A adalah seperti ini nilainya 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Gitu. Ada pertanyaan? Yang penting jangan lupa rumusnya P inverse yang seperti minggu lalu. Rumusnya P inverse kan seperti ini ya, nih. 1 per determinan ya, gampang ya nyari 1 per determinan dikalikan kofaktor transpose. Bikin kofaktornya dulu, ditransposkan plus min plus, min plus min, plus min plus. Baru hasilnya ini nanti ditranspose. Hasil ini nanti harus jadi kolom semua gitu. Ya. Pokoknya hasil akhirnya harus P inverse dikali AP. Ya, jadi ini matriks ini didapatkan dulu nilai eigen, basis eigennya apa, itu dijadikan matriks P namanya. Setelah itu baru diinverskan, dikalikan matriks A tadi soalnya tadi, terus dikalikan matriks P yang basis eigen tadi, dapatlah diagonal seperti ini. Ini namanya diagonalisasi pada matriks A. Ini juga sama, tentukan. Nah, kalau dapat soal kayak gini lumayan rumit ya, karena kita cari nilai eigen dulu, basis eigen ya, sama diagonalisasinya. Berarti ada 3 langkah. Ya. Ya. Tentukan ya, determinan dulu ya, determinan lambda I min A sama dengan 0. Dimasukkan aja langsung kalau bisa. Lambda I min A sama dengan 0 seperti ini. Kemudian didapatlah persamaannya, lambda pangkat 3 min 12 lambda kuadrat tambah 45 lambda min 54 sama dengan 0. Ya, ini bisa kalian cari pakai metode corner tadi boleh ya. Ini anggap sudah dicari ya. Diperoleh nilai lambda 1, lambda 2 itu, lambda 1 dan lambda 2 kebetulan sama angkanya, yaitu 3 dan lambda 3 6. Terus kemudian kita cari basis eigennya. Untuk lambda yang pertama, lambda 3-nya, basis eigennya adalah ini. Ya. Ini SPL-nya, ini SPL-nya min 210 dan T min 210 dan S min 201, atau kalau bisa ditulis berarti min 210 dan min 201. Ini anggap ini ada 2 basis. Sedangkan untuk lambda yang 6, lambda yang 6 basis eigennya min 111. Nah, untuk mencari diagonalisasinya, pakai rumus yang tadi, P inverse dikalikan AP. Nah, ini kenapa jadi gini nih? Nah, ini penggabungan. Ini tadi kan P1-nya, ini P1, P2, kemudian ini P3, ditulis lagi dalam bentuk matriks seperti ini, gitu ya. Basis eigen itu digabung jadi dalam bentuk matriks. Ini diperoleh P inverse-nya udah dihitung ya, seperti ini P inverse-nya, sehingga bisa dikalikan untuk mencari diagonal. P inverse dikalikan matriks A soalnya dikalikan P yang ini, basis eigennya. Hasil adalah diagonal seperti ini. Diagonalnya 336. Begitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan?
Yang penting ini ya, jangan lupa rumus inverse, harus ingetin lagi ya. Ingat lagi gimana rumusnya. Terus di sini kuncinya pasti pertanyaan itu nyari nilai dan nilai eigen dan vektor eigen. Vektor eigen tuh maksudnya basis eigen ya, sama aja ya. Jadi pokoknya sampai dapat ini nggak mungkin soal cuma nanya nilai eigen nggak mungkin. Ya pasti jadi kan benar-benar nanti ada soal metrik, carilah banyak soal metrik ya. Udah di sini udah saya siapin sih latihan soalnya ya. Jadi di sini cari nilai matriks dan sampai basis eigennya. Ya, untuk yang lambda kuadrat pasti bisa ya, cari akar-akarnya. Yang susah itu kan lambda pangkat 3, maka pakai cara formula seperti ini. Oke. Sini latihan soalnya ada 6 ya. Silakan dikerjain. Nah, rata-rata kan pertanyaan tentukan nilai dan vektor semua gitu ya. Tentukan nilai dan vektor. Jadi memang sampai basis 1 sampai 2 masih 2 kali 2. Untuk 3, 4, 5 dan 6 ya yang udah 3 kali 3. Ya semua udah sampai ya, ditanya sampai basisnya ya. Oke, kebetulan ini contoh soalnya nggak ada diagonalisasi, berarti aman ya. Oke, ada pertanyaan? Mudah-mudahan nanti ujiannya juga nggak sampai diagonalisasi. Nyari eigen aja udah rumit ya. Ibu, untuk tugasnya apakah deadline-nya hari ini? Besok ya? Jadi itu dikumpulinnya di Leeds, Bu? Iya, tetap. Oke, terima kasih, Bu. Iya, nanti saya rubah tanggalnya sampai besok sore. Oke, boleh dibuka kameranya semua, saya mau capture. Oke, banyak nih ya. Oke, saya ambil kameranya ya. Mana gantengnya, cantiknya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya, udah hadir online. Sampai jumpa di kelas berikutnya ya. Kebetulan sampai dengan saya sudah selesai ya. Berarti pertemuan berikutnya kembali lagi dengan Bu Silvi.